Sama-sama naikkan pujian ini. Malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir sang penebus, Raja surga mulia. Terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Malam yang kudus, malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir sang penebus, Raja surga mulia. Terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih
semua lutut bertelur. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau lahir di dunia, menderita dan bahkan mati di kayu salib hanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami hari ini boleh diselamatkan. Terima kasih. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada keselamatan. Tidak ada yang lebih mulia daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar beberapa menit lagi Tuhan membawa kami menjadi orang-orang Kristen yang berbeda. Orang-orang Kristen yang mempunyai cara hidup yang berbeda, yang menjadi berkat bagi orang lain dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakan segala pikiran dan isi hati kami supaya kami mampu merenungkan, menerima dan bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan berduduk dulu, kita akan tetap berdiri. Bapak Ibu akan ikutin saya. Kita akan mereview mega project hari Sabtu, mungkin boleh dibantu petugas media. Nah nanti saya akan bicara, Bapak Ibu ikutin saya ya. Mega project karakter Kristus Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan kembali untuk duduk. Pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Indikator. Coba mungkin boleh ditampilkan judulnya. Saudara, indikator itu adalah sebuah tanda atau petunjuk yang terlihat, yang mampu menjelaskan sebuah situasi atau peristiwa yang tidak terlihat. Saya ulangin lagi, indikator itu adalah sebuah tanda atau petunjuk yang akan menjelaskan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Makanya manusia di dalam kehidupannya butuh tidak bisa jauh dari indikator-indikator seperti ini. Karena apa? Terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Misalnya Bapak Ibu kalau naik mobil itu di dashboardnya, di panelnya nggak ada indikator bensinnya. Mungkin kita setiap jalan 2 kilo kita cek dulu saudara bensinnya habis atau enggak. Karena kita nggak bisa lihat bensinnya sampai seberapa. Makanya kita butuh indikator, begitu di bawah EO kita ngerti nih. Bensin sudah mulai habis. Jadi kita nggak perlu menepikan mobil, buka tutup pom bensin, kemudian kita masukin tongkat, nggak perlu dilihat sampai tinggal seberapa, nggak perlu saudara. Tetapi cukup dengan indikator itu kita ngerti bahwa bensinnya tinggal sedikit atau masih penuh. Demikian juga kadang kita nggak bisa lihat saudara, bagaimana keadaan kesehatan tubuh kita nggak ngerti. Makanya kita ambil darah. Nah nanti di situ kita akan lihat hasilnya. Nah itulah adalah indikator. Nanti dari situ kita ngerti, oh ternyata gula darah kita tinggi nih. Gak bagus nih, mesti diturunin. Atau juga dari indikator itu kita ngerti, oh kolesterolnya sudah diambang nih. Bahaya nih. Saudara tanpa indikator itu saudara gak ngerti saudara. Mungkin kita bisa ngomong, oh Pak saya kalau darahnya tinggi saya pusing. Ada juga orang yang tekanan darahnya tinggi tapi juga gak merasa apa-apa. Itu bahaya saudara. Makanya harus ada indikator. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita gak ngerti Pak Frans. Kita gak ngerti kita ini sedang baik-baik saja. Hati kita, mental kita, iman kita bagaimana kita gak ngerti. Kadang kita butuh indikator. Dan indikator itu akan menjelaskan bagaimana apa yang ada di dalam rohani kita. Kita akan lihat firman Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya akan banyak berhenti di satu-satu ayat, jadi perpindahan ayat tolong ikutin aba-aba dari saya. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ini lebih jelas kalau dibesarkan begini. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu kalau mau tahu situasi dalamnya sebuah pohon, Bapak Ibu gak usah nebang pohon itu. Untuk tahu pohon itu sehat, baik atau enggak, jangan. Ada indikatornya kok. Bapak Ibu lihat dari buahnya aja.
Kalau buahnya baik, saya pastikan pohon itu sehat-sehat saja, baik-baik saja saudara. Kita nggak usah cabut dari akarnya, kita belah, kita periksa, cek, oh bagus apa enggak? Nggak usah saudara. Cukup Anda lihat buahnya saja. Kalau buahnya baik, sehat, pohonnya pasti sehat. Kita lihat ayat selanjutnya, 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara, untuk kita kadang mungkin suatu hari kita ada di hutan begitu banyak pohon. Saudara gak usah bingung ini pohon mangga, pohon anggur atau pohon jeruk. Saudara lihat buahnya aja. Buah itu mengindikasikan, oh kalau mangga ya ini pohon mangga. Kalau saudara lihat ada buah jeruk, ya ini pasti pohon jeruk. Gak mungkin pohon mangga buahnya jeruk, gak mungkin saudara. Nah, Tuhan membuka dengan ilustrasi seperti ini tentang pohon untuk membawa kita memahami bahwa rohani juga sama. Makanya di dalam ayat yang ke-45 kita akan lihat. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Anda tidak usah menebak-nebak, saudara nggak usah main terka orang ini baik atau enggak. Saudara lihat aja indikatornya, yang keluar dari mulutnya saudara lihat. Karena apa? Alkitab ngomong karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi untuk kita melihat hati kita atau hati orang lain, mungkin kita juga nggak ngerti loh saudara. Kita pikir hati kita baik-baik saja. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan main tebak seperti itu. Lihat indikatornya, apa yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu yang seusia saya pasti dulu sebelum zamannya banyak dokter, kita kadang lebih sering ke sinseh. Saudara ingat gak waktu kita datang ke sinseh, sinsehnya ngomong apa? Kita akan datang, kita pasti sakit toh. Tapi sinseh kan gak ngerti kita sakit apa. Dia ngomong begini, coba kamu keluarkan lidah kamu. Ingat toh? Sampai hari ini dokter juga kadang begitu loh. Coba lihat lidah. Nanti dari lidah, sinseh atau dokter itu ngerti, oh kamu panas dalam. Cuma lihat lidah aja loh. Lihat indikator, gak perlu dioperasi perutnya. Dokter sudah ngerti, sinseh sudah ngerti, ginjalmu ada yang gak beres. Cuma lihat dari lidah saudara. Jadi lidah itu adalah indikator untuk kita tahu kesehatan kita. Ternyata di dalam kehidupan rohani, lidah juga indikator saudara. Untuk tahu kamu sehat gak hati kamu. Kamu orang baik apa enggak. Saudara jangan lihat dia sering ke gereja. Saudara jangan lihat baik atau tidaknya karena dia hafal firman Tuhan. Tidak jaminan. Itu bukan indikator. Indikatornya adalah, tolong ditayangkan ayatnya tetap diperlihatkan. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya setiap doa berkat di tempat ini kita diingatkan untuk selalu jaga hati. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Dan hati kita, saudara kita lihat ya, saya ulangin sekali lagi biar kita mengerti. Tidak usah pakai apapun untuk menilai seorang baik atau tidak termasuk diri kita. Lihat apa yang keluar dari lidah dan mulut kita sudah cukup membuktikan. Kalau hatimu baik, yang keluar pasti baik. Kamu gak bisa ngomong begini sama orang, Pak aku itu sebetulnya baik, cuman ya agak kata-katanya agak kasar. Gak bisa. Problem, pasti hatimu ada problem. Kalau hatimu baik, sumbernya baik, gak mungkin keluar air pahit, pasti keluar air manis. Gak mungkin lah saudara, orang yang hatinya baik suka maki-maki orang. Saya kok aneh ya rasanya kalau seperti itu ya, aneh. Dari mana? Gak bisa. Kata-katamu yang kotor, yang selalu membicarakan orang, gosipkan orang, selalu menghakimi orang. Itu sudah satu bukti bahwa ada yang gak beres di hati kamu. Semua harus ada indikatornya saudara. Kalau saudara ngomong hatimu baik, kita lihat omonganmu. Kalau saudara ngomong, Pak aku sudah bertobat. Indikatornya apa saudara? Harus ada. Buah dari pertobatan itu harus ada. Kita lihat firman di dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara kalau ketemu orang gini, orang yang ngomong begini, saudara bagaimana?
Pak, aku sudah bertobat, aku sudah gak pakai narkoba lagi, aku sudah bertobat. Cuman ya kadang sekali-kali pakai. Saudara, menurut saudara orang ini sudah bertobat apa belum? Atau ada orang ngomong, Pak, aku sudah bertobat judi loh Pak. Tapi ya kadang kalau lagi kepengen ya judi aja dikit-dikit. Menurut saudara bertobat gak? Saya tuh dulu ngerokok sebelum saya berhenti merokok Bapak Ibu. Kalau saudara tahu Jisam Sukretek, itu saya sehari 3 bungkus, artinya 36 batang. Waktu kita 24 jam, dikurangi tidur 8 jam, 16 jam. 36 dibagi 16 jam berarti 1 jam saya pasti ngerokok 2 batang. Saudara, waktu saya berhenti ngerokok, saya bertobat. Jangankan ngerokok lagi, cium baunya saya gak bisa. Jadi ada kok, bisa dibaca saudara. Apa yang ada di dalam hati kita, pertobatan juga kita gak ngerti. Tapi harus ada indikatornya yang orang lihat bahwa kita memang benar-benar bertobat. Tadi masalah hati, masalah bertobatan. Sekarang masalah mengasihi juga saudara. Banyak orang bilang saya mengasihi, buktinya apa saudara? Mengasihi itu tidak bisa dengan mulut dan perkataan. Harus ada indikatornya. Orang mengasihi misalnya berkorban. Harus jelas saudara. Makanya kita akan lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba bayangin bro, sis, Pak, Bu, kalau Tuhan itu cuma ngomong begini, aku sayang lu, aku mengasihi kamu. Tapi ini ngomong dari surga aja, aku mengasihi kamu ya tapi memang kamu harus masuk neraka, gimana lagi, memang kamu dosa, tapi aku mengasihi kamu. Itu kita ragu apakah itu kasih. Tapi begitu dia merelakan putranya yang tunggal mati untuk kita, itu indikatornya bahwa Allah memang begitu besar mengasihi kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan juga berkata seperti ini saudara. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan harus ada indikatornya. Tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Saudara, makanya Bapak Ibu, kalau kita ngomong rohani, banyak hal-hal rohani orang lain gak bisa lihat, kita juga gak bisa lihat. Hati kita gak bisa, bertobat juga harus ada indikatornya, mengasihi juga. Nah yang terakhir ini yang menarik nih saudara. Ini inti dari renungan firman yang saya bawakan pada siang hari ini. Sekaligus khotbah ini sebetulnya untuk mendamaikan kita dengan Yakobus. Banyak orang salah memaknai kitab Yakobus, bahkan sampai zaman dulu pun kitab ini disebut kitab jerami, dan menurut teman-teman dari Calvin seharusnya nggak usah dimasukin di Alkitab. Karena apa yang Yakobus tulis itu melawan dari prinsip-prinsip teologis mereka. Sola fide, bahwa orang diselamatkan hanya karena iman. Makanya ketika kitab Yakobus ngomong, banyak ngomong tentang perbuatan, orang jadi menarasikan, oh ini gak benar nih, berarti orang, padahal orang kan diselamatkan karena iman. Tapi dia ngomong diselamatkan karena perbuatan, sehingga ini berkembang akhirnya jadi sesuatu yang ekstrim. Oh iman tidak perlu, yang perlu adalah orang diselamatkan karena perbuatan baik. Sehingga banyak orang menentang ini dan akhirnya orang ngomong begini, kita jadi orang Kristen cukuplah. Beriman cukup tanpa berbuat baik. Untuk apa susah-susah berbuat baik? Beriman toh sudah pasti selamat. Kalau sudah selamat kenapa harus menolong orang? Kenapa harus berkorban untuk orang? Nah ini yang akan saya jelaskan pada hari ini saudara. Yakobus tidak pernah bilang bahwa iman itu harus bekerja dengan perbuatan untuk kita selamat, tidak. Nanti kita sama-sama kita lihat per ayatnya Bapak Ibu. Kita akan sampai kepada satu pemahaman bahwa Yakobus itu hanya mengingatkan. Kalau kamu ngaku punya iman, itu harus ada indikatornya. Yaitu perbuatan baik. Kalau kamu merasa punya iman, tapi tidak ada indikatornya, iman siapa yang bisa lihat imanmu? Bahkan kamu sendiri juga gak yakin toh, kamu masih punya iman apa enggak kan?
Saudara yakin hari ini saudara masih punya iman sama Yesus? Nanti kita akan lihat satu-satu saudara. Jadi kadang kita sendiri bingung. Nah, untuk supaya tidak main tebak, main kira, semua harus ada indikatornya kalau kamu punya iman. Nah, Yakobus ngomong, kalau memang kamu punya iman, harusnya kamu punya perbuatan baik. Bukan perbuatan baik itu menyelamatkan, enggak. Perbuatan baik itu hanya mengingatkan, kalau kamu enggak punya, jangan-jangan kamu enggak punya iman loh. Jangan-jangan kamu enggak selamat loh. Seperti itu saudara. Kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dulu Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus tidak sedang bertanya kepada kita, dapatkah iman atau tanpa iman itu menyelamatkan kita? Dia sedang ngomong bahwa kalau iman itu tidak ada indikatornya, perbuatan baik, itu adalah iman yang mati. Dan iman seperti ini dapatkah menyelamatkan dia? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika mereka mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Jadi Yakobus ngomong, kamu punya iman, kamu yakin selamat, yakin. Terus tandanya gimana kamu punya iman? Kalau kamu gak punya perbuatan. Karena tadi toh, apa yang keluar dari mulutmu meluap dari hatimu. Kalau kamu punya iman kepada Yesus, kamu juga harus punya perbuatan baik dong. Yang membuktikan bahwa kamu cinta Tuhan, tidak mau mempermalukan, kamu mengasihi dia, buktikan. Dengan kamu tidak menyakiti dia, melakukan perbuatan baik. Ayat selanjutnya 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, ayat 16. Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Loh, kalau kamu punya iman nih, kamu punya iman, kamu punya kasih toh. Tapi cuma ngomong doang, tadi kan sudah diingatkan tuh, kasih itu jangan berkata-kata, tapi tindakan. Bahwa orang itu tidak bisa mengasihi itu dengan perkataan dan tindakan. Harus ada buktinya seperti Tuhan loh, mau berkorban. Itu indikator Bapak Ibu, kita gak bisa lari dari wilayah ini. Kita gak bisa melarikan diri dari wilayah ini. Masa saudara yakin ketika ada orang menderita di depan saudara, saudara ngomong, kasihan kamu, ya sudahlah, lanjutkanlah, hiduplah. Sudah, silakan kamu berjalan apa ya, kamu yang bikin masalah sendiri begitu. Padahal kita mampu menolongnya, kita gak nolong. Apa gunanya seperti itu saudara? Gak ada gunanya. Kita lihat ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Yakobus gak ngomong loh, kamu gak bisa masuk surga loh. Dia ngomong, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Gugur. Iman itu gugur, iman itu mati saudara. Hari ini Anda gak ngerti loh dan saya loh. Iman kita mati atau masih hidup loh. Dan kita orang Kristen ngomong sekali beriman tetap selamat. Dari mana kita lihat? Untuk Anda selamat, Anda harus yakin Anda punya iman. Untuk Anda yakin punya iman, Anda harus punya perbuatan baik. Gak bisa enggak. Tidak bisa tidak saudara. Yakobus 2 ayat 18 kita lihat. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Jadi ada orang ngomong, oh kamu punya iman, aku punya perbuatan. Itu sebetulnya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab saudara. Kenapa? Kalau orang ada iman, nggak mungkin nggak punya perbuatan. Orang beriman pasti ada perbuatan. Makanya kemudian dia ngomong begini. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan karena nggak mungkin. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi orang nggak bisa ngomong dia beriman, dia nggak punya perbuatan, nggak bisa. Paulus nantang.
Kamu mau tahu aku beriman apa enggak? Kamu lihat aja dari perbuatanku. Itu cukup menggambarkan. Bapak Ibu, iman kita itu tidak bisa digambarkan, diindikasikan dengan seringnya kita ke gereja. Iman kita enggak bisa dipastikan dengan seberapa hafal kita ayat firman Tuhan. Tetapi saudara bisa yakin bahwa kita masih punya iman ketika kita ini punya hati yang baik, mulut yang baik, perbuatan yang baik yang suka menolong orang. Itu membuktikan bahwa kita memang punya iman. Ada buktinya gitu loh. Jangan cuma ngomong. Kadang kita nanti malu loh sama setan loh. Sama-sama percaya Tuhan tapi setan ada buktinya, indikatornya kita nggak punya. Makanya di ayat yang ke-19 dari Yakobus 2 kita akan lihat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Saudara pikir setan gak percaya Tuhan? Percaya loh. Akan hal itu dan mereka gemetar. Indikatornya adalah gemetar, takut saudara. Lah saudara dan saya ngaku kita percaya Tuhan. Pernah gak kita gemetar takut kepada Tuhan? Kadang kita waktu bikin dosa gak ada takutnya sama Tuhan loh saudara. Berarti hal itu menggambarkan bahwa kita memang gak percaya sama Tuhan. Kalau kamu percaya nih, kamu harus takut berbuat dosa. Kamu harus gemetar ketika kamu masuk ke wilayah-wilayah yang negatif. Belum berbuat dosa besar, kamu sudah gemetar dulu karena kamu ngerti Tuhan ada Tuhan. Orang, sudahlah. Saudara ngomong, Pak saya pelayanan, Pak saya pengkhotbah. Pak saya WL, Pak saya penyanyi. Selama saudara khawatir, saya mau kasih tahu. Itu khawatirmu adalah indikator bahwa kamu tidak punya iman sama Tuhan. Khawatirmu adalah penghinaan kepada Tuhan. Bahwa kamu tidak percaya. Apalagi kamu ngomong beriman. Orang yang beriman tidak pernah akan khawatir. Orang yang beriman tidak akan pernah takut jalan ke depan saudara. Hari ini hati-hati dengan apa yang kamu yakini. Saya mau tanya sekali lagi, apakah engkau yakin hari ini engkau masih punya iman? Iman itu bisa gugur. Iman itu bisa gugur saudara. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 32. Suatu saat Petrus ngomong, Tuhan untuk mati demi kamu pun aku rela. Dan cuma dia yang berani ngomong itu. Kemudian Tuhan ngomong, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, berarti pernah gugur dong. Karena dia pernah menyangkal Tuhan. Imannya gugur, indikatornya jelas, dia menyangkal Tuhan. Berarti dia sudah tidak percaya Tuhan. Berarti dia sudah gak ngerti yang ditangkap itu Tuhan atau siapa. Sehingga dia menyangkal. Jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, iman bisa gugur. Iman itu bisa mati oleh kesulitan hidup. Iman itu bisa turun saudara. Sampai ke dasar dan bisa mati, bisa gak hidup lagi saudara. Itu hati-hati. Makanya maksud Yakobus bukan perbuatan baik yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Tapi dia membantu kita memahami apakah kita masih punya iman itu. Makanya dia ngomong iman tanpa indikator perbuatan baik. Imanmu mati. Kita lihat ayat yang ke-21 dari Yakobus 2. 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Orang gak pernah ngerti iman Abraham. Orang tidak akan pernah menuliskan iman Abraham di Alkitab. Imannya di dalam hati, siapa yang ngerti? Tetapi orang ngerti bahwa ini adalah bapak orang beriman. Ketika indikatornya mereka lihat. Ketika dengan tidak segan-segan Abraham membawa anaknya yang tunggal ke Bukit Moria untuk dikorbankan kepada Tuhan. Itu masih belum orang bisa melihat jelas. Tetapi ketika tangannya sudah mengurus pisau dan dia mulai ayunkan kepada Ishak. Di situ kita lihat indikatornya. Orang ini
memang orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Kita gak bisa ngomong Nuh itu beriman. Sampai dia naik ke gunung. Dan dia bikin bahtera yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, bangun bahtera di gunung itu gak masuk logika loh. Misalnya kapalnya jadi buat apa? Laut di bawah, gunung di atas. Tapi ketika dia mulai membangun perahu itu, kita ngerti. Ini orang memang beriman. Ada indikatornya yaitu dia taat. Makanya hari ini Bapak Ibu, salah satu indikator kita masih punya iman atau enggak, apakah kita taat dengan Tuhan. Loh itu sesederhana itu. Sesimpel itu, tidak usah dibawa ke ranah teologis yang rumit. Sesimpel itu. Ketaatanmu kepada Tuhan adalah indikator apakah kamu masih punya iman kepada Tuhan atau enggak. Apalagi kalau hari ini engkau masih tinggal dalam dosa. Bapak Ibu, saya bantu Bapak Ibu untuk mengetahui. Mungkin kabarnya buruk, mungkin iman kita sudah mati, sudah gugur semua. Selain indikator itu adalah tanda atau gejala yang bisa kita lihat untuk membantu kita mengetahui situasi yang tidak terlihat. Indikator itu adalah satu tanda peringatan akan sebuah kerusakan besar yang jikalau tidak ditanggulangi dari awal akan mengakibatkan kerusakan besar. Saudara cek di laboratorium, saudara indikatornya kolesterol hampir ngintip-ngintip. Kalau saudara meremehkan itu, saudara salah. Meskipun itu diambang, itu sedang memberitahukan kepada saudara bahwa dalam tubuhmu ada sebuah situasi yang tidak baik, yang tidak boleh didiamkan, harus diambil langkah. Kalau gula darahmu tandanya sudah hampir ngintip-ngintip, Anda nggak bisa ngomong, Pak, saya belum kena diabetes, jangan. Itu adalah indikator akan ada sebuah kerusakan besar jikalau kamu tidak tangani dari awal. Bapak Ibu, di sebuah desa, jadi ada banyak desa Bapak Ibu, di tengahnya ada sebuah bendungan yang besar. Karena bendungan ini memang untuk mengaliri banyak desa dan juga untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena itu bendungan itu sangat besar sekali, besar, menampung jutaan liter air saudara. Suatu hari penjaga bendungan ketika dia cek bendungan, dia lihat retakan kecil saudara. Airnya netes kecil. Diliatin sama dia, ditunggu kok gak netes lagi. Oh, ditunggu sampai lama 20 menit netes lagi. Dia pikir gak apa-apa ini. Kalau seperti ini mah gak usah dia apa-apain, biasa. Bocor alus katanya. Sampai kira-kira kemudian 2 bulan kemudian, waduk bendungan itu jebol saudara. Sehingga akhirnya menenggelamkan banyak desa di sekitar bendungan itu. Sebuah kecerobohan ketika melihat sebuah indikator akan menyebabkan kita membayar harga yang mahal di belakang. Hari ini ingat, indikatornya sudah jelas loh. Untuk kita ini orang-orang yang selamat atau tidak sudah jelas. Sekecil apapun tandanya, saya mau kasih tahu. Kalau hari ini engkau masih bisa berdamai dengan dosa-dosa kecil, kamu jangan sepelekan itu. Itu adalah tanda bahwa sebetulnya di dalam dirimu itu belum beres. Kamu masih bisa berdamai dengan dosa-dosa kecil. Di belakang hari kamu akan jatuh ke dalam masalah besar, dosa besar yang kita sudah terlambat untuk menanganinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diingatkan. Kita tidak bisa lepas dari indikator. Sebuah tanda atau gejala yang dapat kita lihat untuk membantu kita mengerti situasi peristiwa yang tidak bisa kita lihat. Anda butuh indikator bensin untuk mengetahui situasi bensin dalam mobilmu seperti apa. Ketika engkau jalan, kemudian itu gambar obeng menyala. Itu sedang kasih tanda atau sinyal sama kita, mesin mobilmu lagi gak beres. Buruan dibawa ke bengkel kalau tanda obengnya nyala saudara. Kalau tanda olinya nyala, Anda sedang diberitahu. Hati-hati,
Olinya sudah mulai nggak bisa bekerja dengan bagus, mungkin harus segera diganti. Hari ini dalam kehidupan rohani sama Bapak Ibu. Kita butuh indikator itu. Karena kalau kita nggak punya indikator itu, kita kebablasan loh saudara. Kita mengerti, kita yakin kita diselamatkan. Sehingga kita berani ngomong, apa udah pokoknya beriman sama Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Gak usah lah bikin baik. Gak usah ikut-ikutan belajar karakter Kristus. Buat apa Pak Pendeta? Coba jelaskan sama saya. Kan beriman sama Tuhan selamat. Oke. Terus buat apa Bapak belajar karakter Kristus? Buat apa gereja ini mengajarkan karakter Kristus? Tunggu dulu. Memang kita selamat karena iman. Tapi masalahnya kita pasti punya iman itu enggak. Kalau kita iman itu sudah gugur, sudah mati, celaka kita. Di hari penghakiman kita berpikir kita berkumpul dengan Tuhan, kita malah berkumpul dengan setan di neraka loh. Tapi puji Tuhan, Alkitab ingatkan kepada kita. Ada indikator-indikator untuk kita mengetahui keadaan rohani kita. Yang pertama saudara tadi diingatkan, lidahmu adalah indikator. Hatimu kotor atau bersih. Kamu mau lihat orang lain, mau lihat dirimu sendiri, lihat aja kata-kata yang keluar. Kalau kotor, hatimu kotor. Kalau baik, indikatornya baik, rohanimu sehat, hatimu sehat. Kalau kamu bilang bertobat, kamu gak punya buah pertobatan, bahkan kamu kadang mengulang, kamu belum bertobat. Kalau kamu bilang mengasihi orang, tapi orang gak punya pakaian, gak punya makanan, di musim dingin jalan kamu cuma bilang selamat jalan sampai ketemu lagi. Itu adalah indikator yang mengindikasikan sebetulnya Anda tidak punya kasih. Kasih itu tidak bisa dengan perkataan. Kasih itu indikasinya adalah perbuatan nyata. Ketika kita mau berkorban, kita mau menolong, kita mau berbuat baik, itu kasih. Dan yang terakhir, yang juga mendamaikan kita dengan kitab Yakobus adalah bahwa Yakobus tidak pernah bilang bahwa iman itu tidak menyelamatkan. Dia tidak pernah bilang bahwa perbuatan baik yang menyelamatkan, tidak. Dia hanya bilang, kalau kamu gak punya perbuatan baik, imanmu adalah iman yang mati. Sudah jelas indikasinya, imanmu mati, imanmu gugur. Dan saudara di dalam kitab Lukas, tidak usah dibuka, di dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang ke dunia, ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Karena pada waktu itu, masa penganiayaan itu sebelum Tuhan datang saudara akan banyak masa sulit seperti hari ini. Masa sukar, masa sulit sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Banyak orang imannya sebetulnya sudah gugur tapi dia tetap ke gereja. Dia tetap baca firman, dia tetap ikut komsel tapi sebetulnya imannya sudah gugur. Dari mana kita melihatnya? Dari banyak kita lihat orang Kristen tidak punya perbuatan baik. Banyak orang Kristen tidak taat sama Tuhan. Itu adalah sebuah tanda atau gejala bahwa imannya tidak sedang baik-baik saja atau bahkan gugur. Bapak Ibu, ayo berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Latih terus saudara. Supaya iman kita yang mungkin sudah kendor, sudah di bawah, itu kembali naik lagi. Ayo kita taat sama Tuhan. Ayo berbuat baik. Ayo kita adopsi karakter Kristus. Banyak orang ngomong begini, saya sudah menjadi serupa dengan Kristus. Indikatornya apa? Oh Pak, saya sudah 3 kali, 10 kali baca Alkitab selesai, khatam Alkitab. Bukan, tandanya bukan itu. Kalau kamu menjadi serupa dengan Kristus, tandanya karaktermu dan sifatmu adalah karakter dan sifatnya Tuhan juga. Bapak Ibu, firman ini memberkati kita, membantu kita juga untuk mengidentifikasi apakah hari ini kita masih punya iman atau tidak. Semuanya dapat kita lihat dari perbuatan dan perkataan kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa kami disadarkan bahwa jika kalau kami bertobat, harus ada buah pertobatan. Itu adalah indikator bahwa pertobatan kami sungguh-sungguh. Jikalau kami mengasihi orang, indikatornya harus jelas kami mau berkorban, kami mau bertindak. Jika kami punya iman kepada Tuhan, indikatornya jelas.
kami harus gemetar takut, kami harus taat kepada Tuhan, dan kami harus punya perbuatan baik. Jikalau kami mengaku bahwa kami hampir menyerupai Kristus, harus ada indikatornya, yaitu karakter dan sifat kami serupa dengan karakter dan sifat Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah kami bukan hanya merenungkan, tapi kami diberi kekuatan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, atas peringatan-Mu Tuhan, atas indikasi Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami mau Tuhan menjalani hidup kami Tuhan, penuh dengan karakter Kristus, dengan penuh iman Tuhan. Dan kami akan menyambut Tuhan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang dipersiapkan luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari arah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudara. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada